menyampaikan gagasan sebagai pelopor dalam diskusi ini. Kami harapkan ini jangan pertama dan jangan juga yang terakhir. Minimal nggak pun dalam 1 tahun 2 kali, minimal sekali lah di setiap bulannya. Pada kesempatan ini yang kami hormati Bapak Gajali, Bapak Kapolres, Bapak Rektor UGL, Bang Bahrul Haji, Bapak Ketua MA, rekan-rekan kami ada dari Pak Sanusi, Pak Tommy, adik-adik organisasi kepemudaan, ada Sakma BP, ada GNNI, dan tamu undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Di sini kami kurang lebih anggota DPR Aceh Tenggara periode 2019-2024 telah melaksanakan sesuai dengan amanat Undang-Undang 32, kami kurang lebih 4 bulan. Pada kesempatan ini sangat memang kami kecewa, yang seharusnya kami sebagai pendorong pihak legislatif, yang sebagai eksekutor pihak eksekutif seharusnya hadir di sini, tetapi kita sebagai manusia hanya bisa merencanakan, tetapi Tuhanlah yang berkehendak. Pada diskusi kita malam ini kami ingin mengawali dalam 4 bulan ini apa hal-hal yang telah dilakukan oleh anggota DPRK periode sekarang ini. Yang pertama, kami diamanahkan ada 3 fungsi. Yang pertama fungsi penganggaran, fungsi pengawasan, dan fungsi budgeting. Penganggaran, controlling, dan legislasi, yaitu pembuatan perda. Terkait dengan diskusi kita malam ini, yaitu peningkatan SDM, pada sidang paripurna APBD kemarin pihak legislatif tetap konsisten dalam menjaga anggaran APBD Aceh Tenggara itu jangan di bawah 20%, tetapi saat ini anggaran APBD kita khusus untuk seluruh lini sektor yang peruntukannya untuk dunia pendidikan yaitu 23,sekian%. Itu yang pertama yang kami jaga. Yang kedua, dalam APBD tahun depan, insya Allah kemarin mungkin adik-adik mahasiswa yang sebelumnya hanya memperoleh bantuan beasiswa terhadap yang berangkat lulus mulai jalur UPTN atau apapun sebutan lain pada saat, tetapi tahun 2020 yang beberapa saat lagi kita upayakan, kita dorong terus agar jalur undangan pun ini dapat memperoleh beasiswa, karena jika ini tidak berangkat maka pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara khususnya di dunia pendidikan kita akan dikenakan sanksi setahun atau 3 tahun tidak boleh lagi mendapatkan jatah melalui jalur undangan. Pada kesempatan malam ini mungkin dari hal 4 bulan ini belum banyak yang bisa kami lakukan, tapi ini kami secara pribadi dan lembaga ingin menyampaikan bahwa jika kita berbicara masalah SDM, masalah peningkatan SDM, ini banyak sektor yang harus, stakeholder yang harus terkait. Bicara pendidikan, kita harus melihat juga dari hulunya. Hulunya apa? Ekonomi kita dalam setiap keluarga itu menentukan pendidikan seorang anak atau pendidikan seorang keluarga itu. Saat ini Aceh Tenggara kita lihat banyak kejadian-kejadian yang di luar yang kita inginkan. Contoh kemarin terjadi kelangkaan pupuk, terjadi ada beberapa tempat yang gagal panen, dan ada terjadi bencana-bencana bersifat kedaerahan. Ini otomatis mengganggu ekonomi kita. Kami sarankan kepada adik-adik semua, kita jangan dulu berbicara masalah hal-hal yang wah, hal-hal yang luar biasa. Mari kita mulai dari hal-hal sederhana yang bersifatnya tidak memerlukan anggaran yang besar, karena APBD kita sangat terbatas dan bahkan hari ini masih terjadi defisit. Kami sarankan kita berdirikan suatu tempat informasi yang mana informasi itu bisa memperoleh pertama LPDP. LPDP itu artinya ada lembaga memberikan seluruh beasiswa, baik itu bersumber dari pemerintah maupun CSR oleh dari korporat. Nanti masalah tempat, masalah aksesnya kami akan membantu, baik itu bersifat pribadi. Saya akan sebagai inisiator begitu. Yang kedua,
banyak saya lihat adik-adik ini mempunyai potensi-potensi yang mana untuk menuju sekolah kedinasan. Contoh untuk menjadi Pak Kapolres nanti dari kepolisian, ada nanti bidang pemerintah dari SDM, ada sekolah kejaksaan, ada SDM, ada SPIN dan lain-lain. Yang saat ini banyak adik-adik kita yang mempunyai potensi itu, tetapi informasi atau tata cara untuk memperoleh itu mereka tidak tahu. Itu juga tolong dari ruang publik nanti kita buat tempat untuk itu. Yang ketiga, mari kita buat satu tempat informasi. Banyak saya lihat kemarin pertemuan di Jogja, adik-adik ini terlambat untuk memperoleh informasi tentang pengurusan beasiswa karena aksesnya tidak ada. Oleh itu juga tolong kita buat dari satu tempat yang mana nanti ketika itu bisa diakomodirkan kepada seluruh mahasiswa kita di Indonesia ini, baik yang ada di dalam negeri bahkan mungkin di luar negeri. Terakhir nanti kita lebih banyak diskusi. Pada kesempatan ini juga berikan masukan kepada kita semua. Sebenarnya Aceh Tenggara ini mau dibawa kemana? Kita melihat dana desa dari 1,4 triliun, tetapi tidak ada satu desa pun yang saat ini mandiri, tetapi semua tergantung dengan APBN maupun PPK. Saya melihat kemarin di Jogja ada namanya desa Panggung Harjo. Panggung Harjo ini desanya tidak diberikan Tuhan sumber daya alam yang begitu luar biasa, tetapi karena kreativitas dari kepala desa dan warganya, dia mempunyai ada 5 program ide yang mungkin bisa kita contoh. Di desa Ponggok itu ada 2 jalur yang dilalui oleh jalur Pantura yang otomatis mempunyai tempat objek untuk iklan. Itu bisa kita lihat di desa Pulatong dan desa Kota. Nanti saya mohon kepada pendamping desa, iklan-iklan kita di Aceh Tenggara ini banyak dikuasai oleh perusahaan dari luar. Alangkah baiknya BUMDes ini dana desanya diberikan untuk membangun pelang-pelang ini, sehingga APBD itu, jika APBD itu ada aja 10 desa dengan iklan ini, saya kira 300 juta BUMDes itu sudah boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa mendorong juga desa untuk mandiri dengan melihat potensi kebutuhan masyarakatnya. Mungkin kita lihat di kota, di desa Ponggok itu seluruh biaya sampah gratis, seluruh penjemputan sampah tepat waktu. Tetapi kita lihat sekarang, jangankan tepat waktu, dijemputnya aja udah syukur. Oleh karena itu coba kita tawarkan kepada pemerintah kota ini, sampahnya kita berikan secara gratis kepada bank sampahnya nanti. Terus hasil sampah ini dia kelola dan dia jual dari BUMDes. Saya kira potensi sampah di kota ini kurang lebih 100 juta saya kira ada dalam sebulan, baik itu sampah organik ataupun sampah non organik. Itu saja mungkin penyampaian saya. Mudah-mudahan dengan luncuran nanti 2020 kurang lebih 288 miliar kembali dikucurkan oleh APBN kepada desa-desa kita di sini, ditambah dengan dana cost sharing 10 miliar, 10% berarti 28, berarti 300 lebih, ditambah lagi kenaikan gaji perangkat desa 8 miliar dibagi 345. Tetapi saat ini hampir menuju 5 tahun belum ada pemerintah desa yang saat ini mandiri dalam pengelolaan desanya. Itu pun nanti tolong diberikan masukan sebagai ruang publik ini. Mungkin itu saja penyampaian kami. Kita lebih banyak nanti diskusi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Dewan atas paparannya. Mungkin banyak juga dari terkait program desa, terkait Kapolres ataupun Kejari juga ada terkait itu. Mungkin selanjutnya kita diskusi lagi ya, lebih hangat gitu kan, biar lebih saling menangkap ini. Apa sih program yang diusulkan oleh setiap lembaga ini, memang apakah pas diterapkan di Aceh Tenggara atau memang sebaliknya seperti itu? Ini harus ada tanggapan, karena ini diskusi. Tentu ada tanggapan dari setiap materi untuk menanggapi program yang dipaparkan dari setiap materi juga. Dari
Mungkin dari Abang Rosi ingin menanggapi ketua BR ya. Karena tadi di sini terkait ini juga ya, terkait program desa. Nah, seperti apa Bang? Terima kasih. Terima kasih. Buat saya, memang yang paling seksi di pembahasannya adalah desa. Seksi karena desa sampai hari ini 1,1 triliun, luar biasa. Ya. Tapi semua mata mengarah pada desa. Berbagi ke 385 desa, dan alhamdulillah ketua RT tidak hanya desa Silui seperti yang ada di berita-berita. Selanjutnya yang kami sampaikan sesuai dengan tema diskusi sinergitas, semua stakeholder yang ada diharapkan saling bersinergi terkait bagaimana menciptakan suatu desa yang maju mandiri, bukan hanya bebannya desa itu sendiri, tetapi punya masing-masing, mulai dari beberapa masalah yang ada menjadi pilihan desa. Mengenai desa Ombong tadi yang disampaikan Bang Harjo, itu kadusnya aja 52 orang. Kadus, tingkat kadus saja. Itu tingkat kadus saja 52 orang. Aktif setiap hari bekerja. Kebetulan kepala desanya sudah 2 kali bertemu dengan saya ke Aceh Tenggara sekali. Ya, memang luar biasa desanya. Tetapi bukan berarti kita di sekarang tidak mampu seperti itu. Sangat mampu sebenarnya. Tinggal lagi bagaimana kesadaran kita terkait dengan pengelolaan. Kita juga sudah anggarkan melalui BMKT pada usaha itu yang ada di masing-masing itu di 385 itu yang ada di mulai dari peningkatan kapasitas, mulai dari pengalokasi baik dalam segala bidang, semua kita tawarkan baik untuk pertanian, itu semua kita tawarkan. Sadar kembali kepada dan semuanya memang harus bersinergi. Kita tidak bisa salahkan siapa-siapa di sini. Semua saudara harus bekerjasama. Selanjutnya tadi ada pembahasan tentang narkoba sesuai dengan prioritas kabupaten hari ini juga Kapolres. Jadi kita memang hari ini di 385 desa kita sudah ikuti musyawarah desa bahwasanya itu hari ini diprioritaskan untuk bagaimana penanganan narkoba. Itu sudah kita alokasikan. Dan ini diharapkan nanti pihak kepolisian melaksanakan bagaimana kita penanganan, ya, sehingga kita berjalan sesuai dengan harapan. Begitu juga tentang tadi ada di sini juga mengenai tentang adat dan istiadat. Ya, kalau dari dana desa ya ada masalah, anggaran saja tidak masalah. Sesuai dengan Perpres nomor 11 tahun 2019 bahwasanya penggunaan dana desa itu diperbolehkan. Ya, pengembangan dana desa silakan saja. Ya, tetapi jangan hanya dibebankan ke desa. Semua harus mengalokasikan anggaran. Ya, ketika desa terus dikejar dengan kegiatan-kegiatan yang harus mungkin sedikit dipaksakan mungkin, ya, karena kegiatan-kegiatan yang sangat dibutuhkan di desa mulai dari pemenuhan pelayanan sosial dasar ini lebih penting.
pendidikan dan kesehatan itu lebih penting hari ini. Ya, itu pelayanan sosial dasar yang harus terus. Begitu juga kan memang sesuai dengan yang disampaikan Pak Kajar tadi, infrastruktur memang sangat dominan, ya, sangat luar biasa infrastruktur. Ya, tetapi bukan saja hal itu, sebenarnya tentang peningkatan pemberdayaan terkait dengan peningkatan kapasitas juga. Ya, terus kita laksanakan seperti saya sampaikan sebelumnya, mulai dari kepemudaan sampai aparatur, BPK itu dan segala macam peningkatan kapasitas. Ya. Demikian juga kita peningkatan kualitas SDM tadi. Ya. Jadi saya harapkan memang ini saling bersinergi. Satu baik dari menit lagi. Ya, baik dari masing-masing saling bersinergi dan tidak hanya terfokus ke pada dana desa. Mungkin itu saja. Ya, terima kasih. Ada tanggapan dari komentar yang lain atau sanggahan? Silakan. Ada sesinya nanti Pak Ketua. Terima kasih. Terima kasih. 3 menit ya, Pak? 3 menit, 2 menit. Terima kasih. Saya melihat ada generasi muda kita tamatan luar negeri 2 S2 tidak ada kerjaan di Aceh Tenggara. Ada beberapa orang tamat sana apalagi S1. Oleh karena itu barangkali hadirin sekalian pernah dengar bahwa saya dengan Pak Bupati ada perjanjian untuk menciptakan 20.055 lapangan kerja. Sehubungan dengan ini, saya sudah omongkan bersama Pak. Sayang, sinergisitasnya kami ini masih rendah. Jadi sinergisitas kami rendah. Kenapa? Sementara RPJM sudah ditetapkan oleh DPR, namun permasalahannya tidak lanjut ini yang kurang dari eksekutif. Saya sudah berapa kali, barangkali ada 17 kali sudah saya hubungi Kabak Hukum untuk membuat peraturan bupati tentang petunjuk teknis pelaksanaan penciptaan 20.000 lapangan kerja dalam tempo lebih kurang 45 ataupun 4 tahun lah. Bapak Ibu sekalian, kalaulah produktivitas ini terhambat untuk menghasilkan produksi, lapangan kerja nggak ada. Oleh karena itu kita per bulan mengkoyak-koyak rupiah 1,5 triliun. Nanti saya sampaikan secara ilmiah. Dalam 1 bulan 1,5 triliun. Kami mohon nanti Pak Ketua DPR panggil kami sebagai penanggung jawab program dan mencari sumber-sumber anggaran. Kita maunya jangan kita bebankan lagi ke pemerintah daerah, ini udah kecil. Kita cari. Saya tanggung jawab itu secara teknis, tetapi saya yuridis, payung hukumnya ini eksekutif. Tolong panggil kami nanti Pak, panggang kami sekali-sekali. Kita undang pakar-pakar ahli, doktor-doktor, profesor dan USU bapaknya. Nanti panggang saya di depan umum, khususnya di DPR. Minta pertanggungjawaban kami. Terima kasih. Terima kasih. Ada tanggapan Pak? Ya, silakan. Terima kasih karena DPR disebut beberapa kali, masih saya tanggapi. Yang pertama, sesuai dengan perjanjian kemarin, saya lihat sudut kanan dengan sudut kiri saling tidak dan senyum. Karena ini terkait dengan adanya perjanjian. Saya yang mengharapkan di dalam dunia hukum ini ada, di dalam dunia Indonesia ini ada artinya negara hukum.
Dengan perjanjian itu kita harus antisipasi ada namanya class action terhadap perjanjian yang sudah digotariskan. Oleh karena itu nanti ketika program yang sudah dijanjikan ini perlu nanti payung hukum, kami sebagai DPR siap memfasilitasinya sepanjang itu tidak bertentangan dengan undang-undang. Yang kedua, masalah sekarang ini kita sebentar lagi bisa merubah RPJM. Ketika program kemarin tidak selaras dengan RPJM, pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2014 bisa merubah RPJM sekali, diubah sekali dalam periodisasi 5 tahun. Kalau nanti dipelajari dengan pihak eksekutif mana yang kurang sesuai, mana beberapa faktor yang belum mendukung dengan program tadi, kami akan selaraskan. Apapun tuntutan dari bapak-bapak dan pihak eksekutif agar ini tercapai, saya orang pertama yang akan mendukung program itu sepanjang janji tadi akan terrealisasi. Yang kedua, hidup kita sekarang, baik eksekutif, legislatif dan bapak-bapak dan adik-adik semuanya, tepat di saat RPJMP Aceh Tenggara ini akan dibuat. Kalau saya tidak tahu, RPJM ini kurang lebih RPJMP yang 20 tahun lagi, mungkin habisnya kalau nggak tahun depan ataupun 2 tahun lagi. Oleh karena itu, saya selaku legislatif ingin RPJM kita ini jangan lagi bersifat abstrak, membangun sumber daya manusia sekian, menciptakan desa ini. Jangan. Saya harapkan dorongan dari rekan-rekan semua agar RPJMP kita ini bisa dihitung. Hitungnya bagaimana? 20 tahun ke depan berapa jalan sudah dibangun, berapa jembatan yang akan dibangun, berapa SDM saja yang bisa dihasilkan, sehingga program siapapun nanti jadi bupatinya bisa kita ukur. Saya misalnya nanti berkesempatan mungkin jadi bupati, jadi tidak bisa lagi saya di luar RPJMP yang selesai buat. Hari ini saya jadi bupati, dalam program sesuatu target Aceh Tenggara untuk 20 tahun ke depan. Terima kasih. Dan mulai masih diri ya. Oke, jadi tadi saya menarik juga ya apa yang ditanyakan apa yang diminta oleh ketua dewan kita. Tadi jangan kami aja dong, serta juga dilibatkan. Ini artinya memang mudah-mudahan anggota DPR tidak sabar untuk mendengar aspirasi rakyat. Seperti itu. Nah, mungkin ada tambahan lagi Pak? Tidak ada? Nah, jadi sekarang waktunya untuk audiens ataupun untuk peserta yang hadir. Nanti wah nggak sabar ya. Ya, nanti kita beri 3 orang, tapi perlu digarisbawahi ya. Di sini bukan ajang untuk menjatuhkan. Di sini bukan ajang untuk menghujat. Karena orang tua kita berenam ini adalah ingin memberikan yang terbaik untuk Aceh Tenggara ke depannya. Jadi jangan menghujat, jangan menjatuhkan juga. Nah, ini dari kami. Tetapi kalau seandainya ingin mengkritik, membangun, silahkan. Ingin memberi usulan, ingin memberi masukan kepada orang tua, kami persilahkan seperti itu. Jadi ada yang ingin bertanya? Oke, satu. Wah, ini ya. Mungkin satu lagi dulu ya. Tadi secara di belakang 2 untuk mengatakan dulu, silakan. Mungkin kalau ditanyakan ke nanti disebutkan ini ya. Ke siapa yang mana? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hamid. Saya dari Himpunan Mahasiswa Aceh Tenggara UIN Sumatera Utara. Mohon maaf sebelumnya Bapak yang hadir hari ini, panelis yang saya hormati. Ada beberapa kritik yang ingin saya sampaikan, terutama terkait program-program yang sudah disampaikan. Saya sepakat jika hari ini Aceh Tenggara sedang mengalami permasalahan yang cukup pelik di bidang ekonomi terkait dengan pertanian dan juga lain sebagainya. Tadi ada sedikit diksi yang menyebutkan bahwa ekonomi tidak ada sangkut pautnya dengan akhlak. Jadi saya kasih sebuah contoh. Adik saya ada di Kanan Belang,
itu ketika orang tuanya sedang pergi ke kebun, itu rumahnya mati, nggak ada uang untuk beli token listrik Pak. Namun setelah kejadian itu apa yang dia pikirkan? Dia pikirkan untuk menjamret Pak. Itu yang dipikirkan. Jadi salah jika hari ini kita menyebutkan hal yang paling fundamental tidak ekonomi. Nah, jadi hari ini saya sepakat dengan Pak Ketua DPRK untuk membangun terlebih dahulu ekonomi masyarakat. Tentang beasiswa Pak, itu tadi mohon dikoreksi itu. Ujian tentang ujian masuk beasiswa yang undangan, itu undangan memang sudah masuk Pak. Nah, jadi yang lulus ke negeri-negeri biasanya sudah dikasih akses untuk beasiswa keberangkatan, baik itu yang undangan dan ujian. Nah, itu dia. Tapi kita tidak punya satu nih Pak, beasiswa MOU dengan universitas. Nah, seperti ada di Labura, mereka itu melakukan MOU dengan Universitas Negeri Medan dan Universitas Sumatera Utara dengan rektor mereka untuk menciptakan untuk memberikan beasiswa kepada mahasiswa yang betul-betul berprestasi secara akademis. Nah, ini kita tidak ada di program itu Pak. Kemudian hari ini pengangguran di Asia Tenggara begitu meningkat. Itu salah satunya Kamtipmas kita semakin menurun kan gitu Pak ya. Jadi tadi ada mencetuskan tentang polisi adat. Saya kurang sependapat gitu Pak. Karena hari ini kita melihat program-program seperti itu hanya bersifat formalitas. Dan kita melihat juga dana desa hari ini pun BPK-nya tidak berjalan secara objektif karena semua saudara, nepotisme itu berjalan. Apalagi nanti ada polisi seperti ini gitu. Kita takutnya hanya membuang-buang anggaran saja. Tentang adat di desa saya Pak, itu kalau misalnya ada terjadi permasalahan sesuatu, penghululah yang menyelesaikan permasalahannya. Ngapain lagi kita buat polisi adat seperti itu. Kemudian hari ini kepekaan sosial di desa-desa itu semakin berkurang. Contohnya seperti tadi Pak, apakah ada kepala desa yang kemudian berkeliling desa mencari masalah warga desanya? Nggak ada. Gara-gara terfokus pada pengelolaan dana desa. Nah, ini jadi permasalahan juga. Bagaimana kita mengatur attitude dari seorang pemimpin di desa itu. Jadi kalau seorang pemimpin itu mampu untuk menciptakan masyarakat sejahtera, maka sedari awal dia harus bisa mengetahui terlebih dahulu apa permasalahan masyarakat yang ada di desa itu. Jadi kayaknya terfokus pada infrastruktur dan lain sebagainya. Kemudian saya sedikit lagi Pak. Wah, ada pertanyaan ke semua materi ya, semua pemateri. Iya, ini sedikit masukan gitu. Sedikit masukan program gitu. Saya punya program namanya Rumah Budaya. Bagaimana hari ini kita menciptakan siswa-siswa SD, SMP, SMA itu sadar akan sejarah-sejarah kita, baik Indonesia, tentang Aceh dan juga tentang Aceh Tenggara khususnya. Jika hari ini kita mengajarkan tentang perjuangan sejarah itu kepada adik-adik kita yang hari ini sedang bersekolah, maka jiwa-jiwa perjuangan itu akan lahir di dalam dirinya Bang. Nah, kalau saya tahu Abang dari dulu juga sering membaca sejarah, maka dia timbul untuk perjuangan untuk pergi ke Yogyakarta untuk menaik pendidikan. Nah, ini penting Pak sebenarnya. Rumah budaya itu nanti isinya bagaimana kita mensteril di dalamnya itu ada tentang sejarah Indonesia, bukti-bukti sejarah kita, kemudian ada tulisan-tulisan tangan dari Bang Rindu, ada tulisan tangan tentang sejarah-sejarah Aceh Tenggara, kemudian kita buat pentas-pentas seni yang menggambarkan tentang ciri khas Aceh Tenggara, ada di satu tempat itu. Nah, ini harus bersinergi dengan Dinas Kebudayaan, dan setiap minggunya itu Dinas Kebudayaan akan mendatangkan kelas-kelas tertentu untuk belajar di sana, jadi tidak pernah kosong setiap minggunya gitu Pak. Jadi kalau misalnya hanya bersifat formalitas, saya nggak setuju kalau ada rumah budaya, tapi harus bersinergi dengan Dinas Kebudayaan seperti itu. Ya, kemudian saya kira juga sudah cukup ya. Oke, sudah cukup. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dong. Mungkin apa yang dilakukan oleh Bang tadi cukup kompleks ya. Jadi masukan beliau kayaknya mengenai semua materi. Bagaimana abang-abang perlu ditangkapin atau memang tidak diberi kesempatan untuk audio? Teman langsung ditangkapi. Oh ya, tidak apa-apa. Tapi 2 menit. 2 menit. Terima kasih. Adinda Abdul Hamid. Kontroversi itu pernyataan Adinda tadi. Satu, tidak perlu polisi adat, tapi di situ ada hukum adat. Ada lagi perselisihan masalah perselisihan adat dan adat istiadat.
yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Kanun Nomor 9. Itu yang disampaikan oleh Pak Kajari tadi. Kemudian di lain pihak Adinda mengatakan ada rumah budaya. Apa beda budaya atau apa persamaan budaya dengan adat? Kalau Adinda nggak tahu, besok kita bisik. Wah, ada kira atau Kak Rolong Bojuk tuh. Satu, nggak jadi usahakan jangan kontroversi. Kita kan nggak ada apa sih. Kalau Anda datang kemarin ke SKB, ada 3 hari kami situ menentukan situs budaya Aceh Tenggara dari hasil penelitian Profesor Dr. Iwa Puci, penelitian saya dengan Pak Simanjuntak dari Unimed Medan. Kami sudah lihat itu di mana makam dan area pemukiman orang Alas pertama di dunia, yaitu di atas Terutung Kute. Tahun berapa itu? Tahun 674 Masehi. Nanti minta sama saya apa nama informasinya. Jadi nggak usah ke Jogja, nggak sama. Itu satu. Yang kedua, saya tertarik tadi apa yang dikatakan oleh Pak Ketua DPR tadi. Ini kan ada namanya desa apa namanya tadi Pak DPR Panggung Harjo ini memang bisa sebagai referensi. Namun ini maaf, kalaulah kita buat orang Alas ini seperti Panggung Harjo nggak bisa secara adat budaya. Kenapa? Contoh, bisakah Anda hapus itu budaya pemamanan naik kuda itu? Oh, nggak bisa. Kenapa? Karena itu merupakan salah satu genetik di dalam tubuh orang-orang yang mempunyai budaya dan adat Alas. Nggak bisa. Tapi bisakah dihapus ini budaya sabu? Bisa. Tapi asal sinergis kami nanti, saya pun ikut tanggung jawab ini masalah penegakan hukum adat sesuai dengan Kanun Nomor 9 Tahun 2008. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Saya terima kasih nih Pak Kajari. Terima kasih. Saya pun pernah berapa hari lalu Pak Kapolres di aula Camat Babu Salam. Di situ kata pihak Polda, kami kadang-kadang mencampuri urusan Kanun Nomor 9. Kenapa? Orang ngomong-ngomong, kau jelek, sampai ke kejaksaan. Padahal itu wewenangnya ke desa itu, ada namanya peradilan, ada kute, pedomannya ada, bukunya ada. Tinggal lagi ini nampaknya belum banyak terpikir masalah pola-pola adat dan pembentukan karakter moral, ini moral ya. Ada ketimuran di Tanah Alas. Terima kasih. Oke, terima kasih. Apa dari sumber lain? Oke, silakan untuk Pak Rektor. Oh, ya. Bisa Pak. Oke. Kita menit ya Pak ya. Baik, terima kasih. Yang pertama, kita sudah memasuki era revolusi industri 4.0. Ya, saran untuk bagaimana kita memahami persoalan dunia secara global dan secara langsung. Sejak hari ini banyak perubahan yang kita alami dan banyak fasilitas-fasilitas yang berubah fungsi. Lalu tujuan daripada revolusi industri 4.0 akan menggiring manusia ke masyarakat 5.0, yaitu masyarakat yang proporsional di bidangnya masing-masing. Dengan apa itu dicapai adalah dengan pendidikan. Artinya setelah kita kaji, setelah kita pahami selama ini bahwa peranan budaya
dan agama sangat menentukan perilaku seseorang itu. Sehingga kearifan lokal atau mungkin local wisdom, ya, Pak Akbar saya kira agak paham sekali, ya. Artinya setiap budaya ada hal-hal yang bisa mengikat, seperti dikatakan oleh atau Bapak Kapolres atau Pak Ajari, saya tadi lupa, bahwa perilaku di rumah tangga itu sangat menentukan tingkah laku untuk selanjutnya. Banyak sekali perilaku di dalam kehidupan keluarga itu yang kurang bagus menghasilkan masa depan anak yang juga kurang bagus. Jadi setelah kita pahami bahwa paham kita kearifan lokal daripada satu budaya itu, tentu nanti di Aceh Tenggara ada 11 etnis, dan saya sudah rencanakan itu tahun 2021 akan ada pagelaran seni kolaborasi 11 etnis di Aceh Tenggara. Kemudian, mohon maaf ini rumah agak panjang sedikit ya. Jadi untuk menentukan maju mundurnya pendidikan itu adalah semua sikap kita, eksekutif, legislatif, mungkin Kajari, mungkin Kapolres, dan semuanya itu kita ini menjadi contoh di depan siswa. Jadi mari kita berperilaku, karena kalau peluang kejahatan itu makin besar jabatan, kedudukan, makin besar peluang itu. Ya, misalnya yang pernah saya alami, mahasiswa pernah mengirimkan rekening kepada saya, pernah meminta rekening kepada saya, ya, rekening. Ini artinya kalau saya layani, saya akan menjadi penjahat di situ. Bahkan di samping itu, ya ini mungkin karena kejahatan itu kan bukan hanya uang. Mungkin diajak ketemuan oleh orang-orang tertentu atau orang yang sudah punya suami menyatakan cinta, tapi alhamdulillah sampai hari ini tidak dilayani. Kenapa? Kenapa? Karena kearifan lokal dan nilai agama yang diterapkan. Jadi kita berharap melalui majelis adat, mari kita kaji kearifan lokal secara mendalam. Melalui MPU, Majelis Ulama, mari kita pahami agama itu, bagaimana seseorang itu sehingga malu untuk berbuat jahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin ada lagi tapi bentar ya. Kayaknya banyak yang bertanya. Oh, Pak Kapolres mau menanggapi. Oke, 2 menit, 3 menit Pak. Oke. Ini kalau sepotong bisa salah paham. Baik, jadi tadi saya sudah mendengar ada yang sifatnya saran, ada yang sifatnya masukan dan pertanyaan. Tapi saya akan menanggapi terkait masalah tema pada malam hari ini, yaitu terkait masalah sumber daya manusia. Tadi ada penanya tadi menanyakan, dia memberikan satu gagasan bagaimana kita buat satu rumah budaya gitu. Kalau menurut saya ini ide bagus ya. Rumah budaya mungkin ini salah satu bentuk kegiatan lah ya kan, yang mau dicanangkan bagaimana di tingkat kampung itu ada rumah budaya, dan rumah budaya itu mungkin maksudnya anak-anak yang setingkat anak-anak ini kita kasih masukan, kita ceritakan tentang sejarah, kan demikian, sehingga ada nilai-nilai sejarah ini yang bisa kita tanamkan kepada para anak-anak ataupun setingkat remaja. Karena dikatakan bahwasanya ada slogan juga, bangsa yang besar adalah yang mengetahui sejarahnya, demikian. Jadi saya kembali lagi terkait masalah pembentukan kualitas sumber daya manusia. Jadi kalau terkait masalah penanaman karakter, ya kan, seperti yang saya sampaikan tadi, lingkungan yang paling kecil adalah keluarga.
lingkungan paling kecil adalah keluarga. Siapa yang punya tanggung jawab di situ, yaitu orang tua di situ. Siapa orang tua di sini? Di situ ada kepala rumah tangga, ada yang namanya di situ bapak, ya kan, atau ayah, atau mungkin dengan sebutan yang lain. Nah, sekarang ada satu fenomena. Fenomena ini sesuai dengan data yang kita tangkap itu sepertinya makin maraknya tingkat perceraian, ya kan? Di lingkungan masyarakat kita, kalau saya duduk dengan Mahkamah Syariah, jadi tingkat gugatan itu sangat marah. Ini pun salah satu tidak berperannya kepala rumah tangga dan dalam hal itu bapak terhadap keluarga. Karena ada salah paham, di mana sebenarnya pada saat dia mau melangsungkan perkawinan sebagai laki-laki, tentunya dia punya satu tanggung jawab ya, sebagai kepala rumah tangga terkait masalah nafkah lahir dan nafkah batin. Tapi fenomena yang sekarang ini kebanyakan ini menjadi juga di lingkungan anggota saya juga banyak itu banyak pemahaman ini. Jadi apa yang dikatakan nafkah lahir, ya kan? Nafkah lahir ketika dia sudah mencukupi makan sandang pangan, itulah nafkah lahir. Apa itu nafkah batin? Nafkah batin itu ketika kita bisa memberikan kepuasan kepada istri, itulah nafkah batin. Ini terkadang menjadi satu salah paham, ya kan? Pada hakikatnya, jadi ada kecenderungan ketika dia sebagai kepala rumah tangga, ketika dia sudah memberikan nafkah berupa uang, ya kan, memberikan kepuasan kepada istri, selesailah dia sebagai telah memberikan nafkah lahir dan batin. Tapi yang perlu diluruskan di sini, apa sih sebenarnya nafkah batin? Jadi nafkah batin ini yaitu bagaimana tanggung jawab kepala rumah tangga itu memberikan pemahaman bentuk karakter kepada anggota keluarganya, seperti dengan penanaman nilai keagamaan. Itu yang kadang-kadang terabaikan dia sebagai kepala rumah tangga. Sehingga anak ini wajar saja anak ini setelah lahir, karena nggak ada satu penanaman nilai-nilai itu, sehingga anak ini pun nggak ada lagi etika. Ya kan? Ini yang banyak terjadi fenomena di masyarakat sekarang. Nah, itu jadi disinilah perlu satu pemahaman. Jadi ketika dia kurang satu pendidikan di tingkat keluarga, sementara anak ini juga punya lingkungan lain, yaitu ketika dia bermain dengan teman-temannya, disitulah dia berinteraksi dengan masyarakat. Jadi saya sangat sependapat dengan adik tadi. Jadi untuk mengisi ruang kekosongan anak-anak ini ketika dia bergaul di lingkungan masyarakat, diarahkan ke namanya rumah adat. Ini mungkin yang dimaksud adalah bentuk action plan-nya lah. Jadi rumah adat ini sebagai, jadi di sini MAA, Mahkamah Adat ini tidak hanya memikirkan bagaimana ketika masyarakat ini tersangkut dengan pelanggaran terus diadili, tapi perlu juga ada satu peran Mahkamah Adat ini, perlunya penanaman adat kepada anak-anak tadi. Nah, mungkin gagasan yang disampaikan ini itulah sebagai bentuk action plan-nya, penanaman kemudian adat istiadat itulah ditanamkan sejak kecil, sehingga tidak ada ruang kekosongan di tingkat anak-anak ini, sehingga ada masukan-masukan pengaruh-pengaruh negatif dari luar yang justru ini akan memberikan dampak yang negatif pada si anak. Oke, terima kasih Pak Kapolres atas tanggapannya. Mungkin lagi teman-teman dari tadi ada yang di sumber daya alam, sumber daya manusia. Mungkin saya kembali ke Pak Beben dulu ya. Pak Beben tadi luar untuk mengajukan keterangan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari tempat kepada moderator, saya ingin jelaskan saja. Sebelum memang saya menanyakan, saya ingin bertanya kepada orang yang tepat. Kan tidak mungkin saya bertanya kepada orang yang tidak tepat, yang tidak ada ahlinya juga. Nah,
saya terkhususnya bertanya kepada memang Pak Rektor Universitas Unhol karena saya juga sebagian daripada mahasiswa Bapak. Nah, mungkin masuknya Bapak ke Universitas Unhol ini mungkin mendapatkan yang baru, tantangan baru. Saya anggap sama halnya Pak saya sampaikan kepada analogi. Memang bercerita tentang persoalan dan permasalahan ini sama halnya dengan kita sebagai pekerja petani, Pak. Tak habis-habisnya menyelesaikan nama, membersihkan diri itu. Begitulah saya menganggap hari ini permasalahan dan persoalan hari ini. Nah, boleh nanti pandangan Bapak, gagasan pemikiran Bapak sampaikan kepada kami, bahwasanya kehadiran Bapak ini bisa membawa keoptimisan kepada seluruh calon mahasiswa dan mahasiswi yang ingin yang masuk tahun depan, karena kita tahu pada hari ini cukup emang sangat mengecewakan karena saya lihat tentunya kolek tahun ini itu hal yang sangat memprihatinkan saya anggap. Tentu pandangan ini nanti bisa Bapak berikan gambaran kepada saya pada kita semua ini, karena saya ingin, karena mungkin belum pernah diskusi dan depan Bapak, mungkin ini mungkin saya pikir momen yang sangat tepat untuk menanya kepada orang yang tepat juga. Nah, pertanyaan saya Pak, bagaimana Bapak untuk bisa membangun IPM atau indeks pembangunan manusianya secara internal di lingkup Universitas Unhol dan secara eksternalnya bisa memberikan output kepada calon mahasiswa dan mahasiswi agar bisa optimis masuk ke Universitas Unhol ini. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ditanggapi ya Pak Rektor ya. Ada teman-teman yang lain yang bertanya? Sebelumnya di luar pertanyaan yang tadi ya terkait UGL, kalau saya terkait UGL jangan dulu. Nah, saya tanyakan ini terkait kalau nasi pertanian, nasi petani semuanya. Saya belum mengarah ke tema kita Pak. Terkait apa? Terkait tanya ke semua. Kalau semua jangan, tanya ke satu aja. Nah, itu juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adnan Hutapea, masyarakat. Dalam kesempatan ini kami ucapkan terima kasih panitia dan serta mengucapkan apresiasi karena ini telah berjalan dan kami tinggal di Kutacani belum pernah melihat acara ini. Untuk itu kami berikan apresiasinya. Ini tema yang sangat menarik dan baru-baru ini juga sejalan dengan apa yang menjadi nawacita presiden kita di tahun-tahun yang akan datang. Bahkan di tahun 2020 ini sebaiknya program pembangunan itu lebih difokuskan kepada peningkatan SDM, ya. Kemudian sejalan pula dengan daripada peraturan-peraturan turunan undang-undang yang lainnya. Dan juga baru-baru ini ada mungkin digodok sebuah peraturan terkait dengan peningkatan kapasitas di tingkat desa dan sebagainya. Ini tujuannya yang ingin kami fokuskan kepada Pak DPR, Pak Ketua DPR, ataupun nanti bisa ditanggapi oleh Pak Kapolres dan juga Pak Kajari, karena ini terkait dengan regulasi. Sepengetahuan kita bersama, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk peningkatan SDM yang unggul. Di antaranya tentunya perbaikan sistem pendidikan. Seyogianya memang ini sebagaimana memang tadi sudah disinggung, seyogianya acara kita ini
dihadiri oleh pemegang kebijakan. Setidaknya ada eksekutif yang ketika kita memberi masukan bisa menjadi sebuah kebijakan nantinya ketika di sebuah instansinya. Jadi kenapa demikian? Ya. Jadi bagaimana pandangan atau langkah Bapak Ketua DPR atau di kalangan Dewan terkait dengan sistem pendidikan di Aceh Tenggara? Apakah positif dan sebagainya? Kemudian ketika ada permasalahan, apa yang akan dilakukan? Sebagai saran kami, ya, mungkin ini mudah-mudahan menjadi atau mungkin dapat diterima. Baru-baru ini kami juga ada dapat informasi dan juga diundang oleh Pak Kadis Dijak bersama Bang Fahrul di depan terkait menggodok sebuah peraturan. Bagaimana peraturan Bupati untuk menciptakan pendidikan berkarakter. Kami berharap kalau memang bisa, kenapa tidak kita tingkatkan menjadi peraturan daerah? Bagaimana memperbaiki sistem? Salah satu mungkin bisa kita contoh pendidikan yang berlaku yang sudah berjalan di Aceh Tenggara ini, yaitu Islam terpadu. Ya, pendidikan berkarakter ini bukan saya seperti mana telah disinggung Pak Kapolres tadi juga. Tolong ya. Ya, ini terkait dengan peningkatan SDM ya. Jadi kami berharap ada sebuah peraturan yang jelas, ya, ada sebuah peraturan yang jelas dan terukur, ya, bagaimana sehingga menciptakan SDM yang unggul itu terarah nantinya. Itu harap tujuannya. Kemudian kepada Pak Kapolres, kita di sini berbicara dengan SDM untuk mewujudkan atau menjalin kerjasama atau bekerja sama antara instansi terkait untuk mewujudkan SDM unggul. Namun sebagaimana kita ketahui bersama, di Aceh Tenggara masih banyak ada hal yang menghambat untuk terciptanya SDM unggul itu, yaitulah narkoba. Untuk sejauh ini mungkin pertanyaan ini mohon maaf bukan bermaksud lancang, karena kami juga masyarakat ingin mengetahui. Memang kami ketahui bersama Bapak memang belum lama di sini, tetapi oleh karena itu mungkin sebagai optimis kami kepada Bapak, seberapa banyak sudah narkoba ini penyebarnya, ya, atau bandarnya yang sudah ditangkap? Karena bandar ini yang perlu kita basmi, bukan pemakainya. Ketika bandar tidak ada, pasti itu akan berkurang. Itu aja. Ya. Sebenarnya pertanyaannya sudah dapat. Ini yang menjaga pertanyaan Pak Ledo mungkin bisa ditanggapi Pak Tom. Terima kasih sekali, pertanyaan ini memang saya harapkan muncul. Ya. Pengalaman saya hari pertama masuk ke Universitas Gunung Leuser, saya pukul 8 kurang 5 atau 7.55 saya sudah masuk. Yang saya dapat biro rektor terkunci. Tanpa ada kursi di luar, saya letakkan tas di dinding abad di semen. 8.30 datang satpam membuka pintu. Saya mencoba mencari ruangan rektor ke atas. Saya naik ke lantai 2, ada tertulis itu ruangan rektor, tapi terkunci, kuncinya belum ada. Duduk lagi saya di situ 30 menit, pukul 9 baru datang sekretaris rektor. Disitulah kenalan saya dengan sekretaris. Pak, ini ruangan Bapak, dibukanya kunci saya masuk. Nah, itu pesan pertama. Lalu setelah itu saya pergi ke satpam, juga ada perangkat apapun. Kemudian saya coba malam itu saya datang, tidak ada orang jaga. Lalu saya pergi ke tukang kebersihan. Pak, saya tidak mau menyapu. Hari pertama saya kena marah dan hari pertama saya pun marah. Saya Pak tidak mau menyapu kalau gaji saya tidak dibayar.